Suami saya pulang larut malam setelah minum-minum. Saat ia pergi mandi, alarm berbunyi dari ponselnya yang tergeletak di atas meja. Sebuah pesan teks muncul di layar, "Sayang, kita bakal punya bayi." Katanya udah 8 minggu. Ajaib banget, aku terharu. Mungkin itu kotak Pandora yang seharusnya tidak pernah saya buka. Tapi ada yang aneh. Kami sudah menikah selama 3 tahun tanpa dikaruniai anak dan baru-baru ini menjalani tes kesuburan. Saya sudah melihat hasil tes suami saya lebih dulu dan di sana tertulis azoospermia obstruktif. Kehamilan alami tidak memungkinkan. Saya masih bingung bagaimana cara memberitahunya. Saya takut harga dirinya hancur, takut ia terluka. Tapi ternyata suami saya sedang bersenang-senang dengan wanita simpanannya di luar sana. Ibu mertua saya menjuluki saya rahim kering. Menantu yang tidak bisa memberikan keturunan dan akan memutus garis keluarga, katanya. Padahal ia tidak tahu kalau putranya lah yang mandul. Suami saya tanpa tahu bahwa itu anak orang lain, begitu gembira dengan berita kehamilan simpanannya hingga ia meminta cerai dari saya. Bahkan ia menuntut setengah dari saham perusahaan yang telah saya bangun dan besarkan dengan mengorbankan masa muda saya. Saya tidak bisa menahannya lagi. Saya merasa sudah saatnya untuk berjuang, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk melindungi semua karyawan perusahaan saya dan keluarga mereka. Apa yang terjadi pada mereka selanjutnya? Apakah mereka menangis dan memohon? Apakah mereka melarikan diri? Atau apakah mereka bertahan dengan wajah tak tahu malu biar saya beritahu satu hal, saya tidak tinggal diam. Dan mereka akan menghadapi akhir yang tidak pernah mereka bayangkan. Nama saya Dewi Puspita, 35 tahun, Direktur Utama sebuah perusahaan menengah. Mulai sekarang saya akan menceritakan kisah saya. Praktis didengarkan sambil mencuci piring, berjalan-jalan, atau sebelum tidur. Cukup tekan tombol subscribe sekarang juga. Titer kisah kita akan otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Saya adalah Dewi Puspita, Direktur Utama Perusahaan Kosmetik Cahaya Cantika. Bisnis yang saya mulai di usia 28 dari sebuah studio kecil, kini telah berkembang menjadi perusahaan menengah dengan lebih dari 200 karyawan. Produk kami terkenal di kalangan wanita parubaya sebagai kosmetik yang berkualitas tinggi dengan bahan-bahan alami dan harga terjangkau. Semua ini adalah buah dari kerja keras saya, riset semalaman mencari bahan baku hingga ke pelosok, dan bolak-balik mengunjungi klien hingga pintu kantor mereka seakan menipis. Hari ini pun saya memimpin rapat direksi di ruang rapat kantor pusat. Untuk bahan baku krim abadi kali ini gunakan kualitas terbaik meskipun harganya sedikit lebih mahal. Pelanggan kita sangat teliti. Mereka akan langsung tahu perbedaannya. Para direktur serentak mengangguk dan mencatat instruksi saya. Manajer pemasaran bertanya dengan hati-hati, "Bu Direktur, kalau begitu margin keuntungan kita akan sedikit berkurang." Apakah tidak apa-apa? Pikirkan jangka panjang. Sekali pelanggan percaya dan menggunakan produk kita, mereka akan menjadi pelanggan setia seumur hidup. Rapat selesai dan para direktur pamit sambil berkata, "Keputusan Ibu Direktur memang selalu tepat. Pada saat seperti inilah saya benar-benar merasa menjadi pemilik perusahaan ini, namun semua itu berubah begitu saya membuka pintu rumah mertua setelah pulang kerja. 3 tahun lalu saat menikah, saya masih naif. Karena sibuk dengan bisnis dan tidak punya waktu mengurus rumah tangga, saya pikir akan lebih baik jika keluarga yang membantu bukan orang lain. Maka saya mengangkat suami saya sebagai Direktur HRD, ibu mertua sebagai auditor internal, dan adik ipar sebagai manajer keuangan. Saya percaya karena mereka keluarga, mereka akan menjaga perusahaan ini seperti milik mereka sendiri. Dewi, kupas buah sana." Atas perintah ibu mertua, saya mengenakan celemek dan bergegas ke dapur. Ibu mertua yang bersandar di sofa ruang tamu sambil mengganti-ganti saluran TV dengan remote mendecakkan lidahnya. "Aduh, kupasnya yang tipis sedikit." Daging buahnya ikut terbuang semua sama kulitnya. Di kantor saja sok pintar, urusan dapur payah sekali. Hati saya terasa perih, tapi saya tidak mengatakan apa-apa. Suami saya duduk di sofa di sebelahnya, hanya menatap ponselnya. Seolah tidak peduli ibunya memarahi saya, matanya tidak lepas dari layar. Dulu di awal pernikahan, ia masih suka membela ibu kenapa begitu sama Dewi. Tapi sekarang kata-kata itu pun sudah tidak pernah terdengar lagi. Saya menyodorkan piring buah. Ibu mertua tidak meliriknya sama sekali. Dan suami saya hanya mengulurkan tangan mengambil sepotong apel tanpa ucapan terima kasih. Di perusahaan,
Ratusan karyawan bergerak atas satu kata dari saya. Uang miliaran rupiah berpindah tangan setelah stempel saya dibubuhkan pada dokumen dan nasib produk baru ditentukan oleh satu keputusan saya. Tapi begitu melangkahi ambang pintu rumah ini, saya hanya dianggap sebagai mesin pencari uang. Tidak, bahkan mereka menganggapnya sebagai hal yang wajar. Saya menelan semuanya dalam hati, tidak apa-apa, mereka keluarga. Kalau aku sedikit lebih sabar, suatu saat nanti pasti akan membaik. Saat itu, saya benar-benar percaya begitu. Hari itu adalah hari pulang kerja yang biasa. Setelah menyelesaikan rapat peluncuran produk baru di kantor, saya tiba di rumah menjelang malam. Saat membuka kotak surat di depan gerbang, sebuah amplop yang familiar menarik perhatian saya. Rumah Sakit Harapan Bangsa. Sekitar sebulan yang lalu, saya dan suami menjalani tes kesuburan. Sudah 3 tahun menikah, tapi belum ada kabar gembira. Omelan ibu mertua pun semakin menjadi-jadi. Awalnya, suami saya acuh tak acuh untuk apa tes segala macam, tapi setelah saya merengek, akhirnya ia mau pergi bersama ke rumah sakit. Saya membawa amplop itu masuk, suami belum pulang. Saya duduk di sofa ruang tamu, ragu-ragu antara membuka amplop itu atau tidak. Sejujurnya, saya sedikit takut jika masalahnya ada pada saya, sudah bisa ditebak apa yang akan dikatakan ibu mertua. Suaranya yang berkata, "Tuh kan, apa kataku, seolah sudah terngiang di telinga saya." Akhirnya, dengan tangan gemetar, saya membuka amplop itu. Ada 2 lembar hasil tes. Satu atas nama saya, satu lagi atas nama suami saya. Saya membuka hasil tes saya terlebih dahulu, Dewi Puspita. Hasil tes normal, fungsi rahim dan ovarium baik. Kemungkinan hamil alami ada, few, setidaknya saya bisa bernapas lega. Tapi aneh, jika tidak ada masalah pada saya, kenapa selama 3 tahun ini kami belum punya anak? Tangan saya semakin gemetar saat membuka hasil tes suami. Bagas Wijoyo, azoospermia obstruktif. Jumlah sperma tidak terukur, kehamilan alami tidak memungkinkan. Huruf-huruf itu seakan menari-nari kacau di depan mata saya membacanya berulang kali. Azoospermia obstruktif, kehamilan alami tidak memungkinkan. Amplop itu terlepas dari genggaman saya dan jatuh ke lantai. Selama 3 tahun, saya mendengar segala macam kata-kata kejam dari ibu mertua. Dikatain tidak bisa punya anak, kenapa perut ini sepi-sepi saja, nasibku terlalu sial, makanya tidak bisa hamil. Setiap hari raya di depan sanak saudara, saya harus menahan malu mendengar ucapan menantuku ini rahimnya kering. Saya menahan semua itu dengan mengatupkan gigi. Tapi ternyata masalahnya bukan pada saya. Awalnya, rasa tidak terima membuncah. Semua hinaan yang saya terima sekelebat melintas di benak. Ingin rasanya saya sodorkan kertas ini ke hadapan ibu mertua. Lihat, masalahnya bukan pada saya. Tapi kemudian saya teringat suami saya. Suami saya adalah orang yang sangat menjaga harga diri. Di perusahaan pun ia percaya bahwa ia mendapatkan posisi direktur HRD berkat kemampuannya. Padahal kenyataannya saya memberikannya posisi itu karena ia keluarga dan saya percaya padanya. Tapi suami saya tidak mau mengakuinya. Setiap rapat ia selalu berkata, "Saya yang merombak seluruh sistem HRD ini dan mengklaim semua jasa untuk dirinya." Apa yang akan terjadi jika orang seperti ini tahu bahwa masalahnya ada pada dirinya, ia bisa hancur. Harga dirinya sebagai laki-laki, tekanan untuk melanjutkan garis keturunan, terutama di hadapan ibunya, martabatnya akan benar-benar hancur. Saya merenung cukup lama. Bagaimana cara memberitahukan fakta ini tanpa terlalu menyakiti hatinya? Apakah sebaiknya kami duduk berdua dengan tenang, lalu saya katakan bahwa teknologi medis sudah sangat canggih dan kita bisa mencari cara pengobatan bersama dengan cara yang lembut seperti itu? Akhirnya saya memasukkan kedua lembar hasil tes itu jauh ke dalam brankas di ruang kerja. Jangan hari ini. Nanti saja saat waktunya tepat, saat suami saya sudah siap menerimanya, saya akan mengatakannya dengan hati-hati. Saya pikir itu adalah bentuk perhatian saya padanya. Beberapa hari kemudian, saat akhir pekan di meja makan malam, ibu mertua yang sedang menyiapkan makanan memanggil saya, "Dewi, sini sebentar." Saya mendekat, bertanya-tanya ada apa, dan tiba-tiba ibu mertua menatap perut saya. "Belakangan ini perutmu bagaimana? Ada mual-mual atau semacamnya?" "Tidak, Bu. Tidak ada apa-apa." Wajah ibu mertua mengeras. "Tidak ada apa-apa, bagaimana sudah menikah bertahun-tahun tapi masih belum ada kabar juga." Saat kami duduk mengelilingi meja makan, omelan ibu mertua dimulai dengan sungguh-sungguh. "Menantu tetangga sebelah itu loh keluarga Pak Kim. Dia menikah tahun lalu dan sekarang sudah punya anak laki-laki.
Pak Kim senang sekali, saya hanya diam sambil menyuap nasi. Lalu rumah kita ini bagaimana? Sudah 3 tahun berlalu tapi tidak ada kabar. Kalau kumpul sama teman-teman, aku tidak punya cucu untuk dibanggakan, jadi aku cuma bisa diam saja. Suami saya hanya asyik dengan ponselnya di samping. Ia tidak menimpali sepatah kata pun saat ibunya menyudutkan saya. Seolah-olah sedang mendengarkan cerita orang lain. Adik ipar saya, Sari, ikut campur. Mbak Dewi sudah coba ke rumah sakit, katanya sekarang kalau periksa bisa langsung ketahuan. Iya betul, pergi saja ke rumah sakit. Siapa tahu ada masalah sama kamu. Mendengar ucapan ibu mertua, saya menggenggam sendok dengan erat. Masalahnya bukan pada saya tapi pada anak ibu. Kata-kata itu sudah sampai di ujung lidah. Tapi saya menatap suami, ia masih saja menatap ponselnya. Seolah-olah percakapan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Saya menahannya dengan kuat, iya bu, nanti kalau ada waktu saya akan pergi. Saya belum memberitahu ibu mertua tentang hasil tes itu. Apa maksudnya kalau ada waktu? Pergi sekarang juga. Kalau tidak bisa punya anak, garis keturunan keluarga ini bisa putus. Ibu mertua semakin menjadi-jadi, setiap kali kumpul teman mereka semua pamer cucu. Aku saja yang diam, tahu tidak betapa malunya aku. Orang lain akan berpikir apa. Saya menunduk sambil memainkan nasi di piring. Kertas di dalam brankas itu terus terbayang. Saat itu suami saya akhirnya angkat bicara. Dalam hati saya berharap akhirnya ia akan mengatakan sesuatu. Ibu, kalau sedang makan jangan berisik. Tapi hanya itu, bukan untuk membela saya, tapi hanya karena berisik jadi minta diam. Tidak ada kata-kata penghiburan atau perlindungan untuk saya. Ibu mertua mendengus, iya. Bagus sekali membela istrimu itu. Saya makan dengan kepala tertunduk. Saya menahan air mata yang hampir jatuh, tangan yang memegang sendok bergetar halus. Malam itu, saya membuka brankas. Hasil tes suami saya masih di sana, azoospermia obstruktif. Kehamilan alami tidak memungkinkan. Dengan selembar kertas ini semuanya bisa berakhir. Omelan ibu mertua, sindiran adik ipar, semua hinaan yang saya terima bisa selesai dalam sekejap. Tapi saya menutup kembali pintu brankas. Belum saatnya. Aku harus mencari cara untuk memberitahunya dengan hati-hati agar suami tidak terluka. Kita bisa menyelesaikan ini bersama. Saat itu saya benar-benar bodoh. Malam setelah saya melihat hasil tes itu, suami saya bilang ada acara makan malam tim dan pulang larut. Sudah hampir tengah malam. Suara pintu depan terbuka membuat saya keluar ke ruang tamu dan tercium bau alkohol yang menyengat dari suami saya. Acaranya selesai larut ya? Iya, minum-minum sama anak-anak tim. Suami saya menjawab sekenanya dan langsung masuk ke kamar mandi. Terdengar suara air pancuran, saya duduk di sofa ruang tamu dan menyalakan TV. Ibu mertua sudah tidur di kamarnya dan rumah terasa sunyi. Tapi, ponsel suami saya tergeletak di atas meja makan. Biasanya saya tidak akan meliriknya. Bagaimanapun, suami istri juga punya privasi. Selama 3 tahun menikah, saya tidak pernah sekalipun diam-diam melihat ponsel suami. Saat itu ponsel bergetar dan notifikasi muncul di layar. Nama pengirimnya terlihat, Bella Lestari, nama yang asing. Apakah ada karyawan dengan nama itu? Atau klien? Tanpa sadar saya melirik ke layar. Sebagian pesan terlihat di jendela pop-up. Sayang, tas yang kamu belikan hari ini cantik banget. Udah kangen lagi nih. Jantung saya berdebar kencang. Sayang, Mas, tangan saya gemetar hingga tidak bisa memegang ponsel dengan benar. Saya ingin melihat pesan lebih lanjut tapi ponselnya terkunci. Pikiran saya kosong. Jangan-jangan suami saya selingkuh? Tidak mungkin. Ini pasti salah paham. Apakah suami saya punya sepupu perempuan? Tidak, suami saya tidak punya sepupu perempuan. Lalu siapa? Anggota tim di kantor. Tidak, mana mungkin membelikan tas untuk anggota tim dan dipanggil sayang. Dan apa ada karyawan di perusahaan yang tidak saya kenal namanya? Berbagai pikiran berkecamuk di kepala. Dada saya sesak hingga sulit bernapas. Baru kemarin saya menyembunyikan hasil tes suami. Saya begadang semalaman memikirkan bagaimana cara memberitahukan fakta bahwa ia azoospermia tanpa menyakitinya. Tapi suami yang itu sedang membelikan tas untuk wanita lain. Terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Saya buru-buru meletakkan ponsel kembali ke tempatnya. Telapak tangan saya basah oleh keringat. Suami saya keluar sambil mengeringkan rambut dengan handuk lagi apa? Tidak apa-apa. Lagi nonton TV. Saya berusaha agar suara saya tidak bergetar. Suami saya seolah tidak peduli mengambil ponselnya dan masuk ke kamar.
Saya duduk terpaku di tempat itu untuk waktu yang lama. Haruskah aku tanyakan? Haruskah aku langsung masuk dan bertanya siapa Bella Lestari itu? Tapi saya tidak punya keberanian. Kalau ternyata ini hanya salah paham, hubungan kami akan menjadi canggung. Dan kalau memang benar, apa yang harus kulakukan? Kalau ibu mertua tahu, rumah ini akan gempar. Biarkan saja dulu. Sampai ada bukti yang lebih jelas, saya mematikan lampu sambil menenangkan hati yang berdebar. Malam itu saya tidak bisa tidur. Seminggu berlalu sejak saya melihat pesan itu, saya menjalani hari-hari seolah tidak terjadi apa-apa. Di perusahaan, saya tetap memimpin rapat dan menandatangani dokumen persetujuan. Saat berpapasan dengan suami di koridor, saya menyapanya seperti biasa, dan suami pun kembali ke mejanya tanpa menunjukkan gelagat aneh. Bekerja di perusahaan yang sama, gedung yang sama, membuat kami tidak bisa tidak bertemu. Setiap kali suami meninggalkan mejanya, saya melirik jam. Jika jam makan siangnya lebih lama, saya penasaran dengan siapa ia makan. Jika ia pulang larut dengan alasan lembur, saya curiga apakah ia benar-benar bekerja. Tapi suami saya begitu tenang. Ia tertawa lepas di hadapan saya, bercanda dan bersikap seperti biasa. Ketenangannya itu justru membuat saya merinding. Apakah jangan-jangan saya yang terlalu curiga? Apakah pesan itu benar-benar tidak berarti apa-apa? Hingga suatu malam kejadian itu terjadi. Setelah pulang kerja, saya mendapati ibu mertua sedang menonton TV di sofa ruang tamu. Ekspresinya berbeda dari biasanya, wajahnya tampak sangat marah. Saya menekan perasaan cemas dan mulai menyiapkan makan malam di dapur. Tak lama kemudian suami saya pulang, jelas-jelas di kantor ia pulang lebih dulu dari saya, tapi ia tiba di rumah 2 jam lebih lambat. Saya ingin bertanya kemana saja ia, bertemu siapa, tapi saya menahannya. Saat makan malam, ketika kami berkumpul di meja makan, ibu mertua membuka suara. Dewi, hari ini ibu pergi ke peramal. Ucapan yang tiba-tiba itu membuat saya mengangkat kepala. Hah, peramal bu? Iya, ibu penasaran kenapa di rumah ini tidak ada anak. Ibu cari tempat yang katanya ampuh. Jantung saya berdebar kencang. Tatapan ibu mertua tidak biasa. Tahu tidak apa kata peramal itu, saya tidak bisa menjawab dan hanya menggenggam sendok. Firasat buruk menyelimuti saya. Katanya nasib menantu perempuannya itu tidak membawa berkah anak. Nasibnya terlalu keras, makanya anak tidak mau datang. Entah dosa apa yang diperbuat di kehidupan sebelumnya sampai jodoh anaknya sedikit keterlaluan. Nasib keras makanya tidak punya anak. Dosa di kehidupan sebelumnya. Padahal hasil tes rumah sakit menyatakan saya normal. Bu, itu kan tahayul. Zaman sekarang mana ada tidak punya anak gara-gara nasib. Takhayul katamu, mata ibu mertua melotot. Hei, aku ini sudah keluar uang banyak untukmu. Begitu caramu bicara. Sombong sekali. Suaranya meninggi. Suami saya hanya diam makan di samping. Tidak sekalipun ia berhenti menyendok. Orang lain gampang sekali punya anak, tapi kamu sudah 3 tahun begini-begini saja. Memangnya bagaimana caramu merawat tubuh? Kata-kata itu sudah puluhan kali saya dengar. Saya hanya menunduk sambil memainkan nasi di piring. Setiap kali kumpul teman, mereka semua pamer cucu. Aku saja yang diam, tahu tidak betapa malunya aku, tahu tidak apa yang teman-temanku bicarakan di belakangku. Saya menarik napas dalam-dalam, harus sabar. Kalau sabar pasti akan berlalu. Saat itu, ibu mertua melontarkan kata-kata yang paling menyakitkan. Kamu itu cuma pohon mandul yang cuma minum air. Tangan saya yang memegang sendok berhenti. Tanah mati yang meskipun diberi pupuk sebanyak apapun tidak akan bisa menumbuhkan tunas. Bisa-bisa garis keturunan keluarga kita putus gara-gara ini, pohon mandul. Tanah mati, garis keturunan putus. Kata-kata itu menusuk hati saya seperti paku tajam. Saya menggenggam sendok dengan erat. Saking kuatnya hingga buku-buku jari saya memutih. Bu, yang mandul bukan saya, anak ibu yang mandul. Hasil tes rumah sakit jelas-jelas menyatakan kehamilan alami tidak memungkinkan. Sebaik apapun tanahnya, kalau tidak ada benih yang ditabur, bagaimana bisa tumbuh tunas? Kata-kata itu sudah sampai di ujung lidah. Saya menggigit bibir dengan kuat. Cukup satu kata saja. Selembar kertas di brankas ruang kerja itu bisa mengakhiri semua penghinaan ini. Tapi saya menatap suami saya. Ia masih saja menunduk dan makan. Ibunya sendiri menghina istrinya dengan sebutan pohon mandul, tanah mati, tapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Tidak sekalipun menatap mata saya. Seolah bertanya di pihak siapa orang ini pun tidak ada artinya, pengecut.
Saat itu saya sadar, orang ini tidak akan pernah berada di pihak saya. Mungkin sejak awal memang tidak pernah, tapi saya tetap bersabar. Jika saya mengatakan yang sebenarnya sekarang, rumah ini akan gempar. Ibu mertua bisa pingsan, dan suami saya karena harga dirinya entah akan melakukan apa. Saya juga belum memastikan identitas wanita bernama Bella Lestari itu. Iya Bu, maafkan saya menundukkan kepala. Ibu mertua mendengus. Maaf saja, apa gunanya? Bawa hasilnya dong. Saya hampir tidak makan malam itu dan langsung membereskan meja. Saat mencuci piring, tangan saya gemetar. Di balik suara air keran, saya diam-diam menyeka air mata, pohon mandul. Kata-kata itu terus terngiang di kepala saya. Suatu hari nanti aku pasti akan mengungkapkan kebenarannya. Tapi tidak sekarang, belum saatnya. Saya mengatupkan gigi. Seminggu berlalu sejak saya disebut pohon mandul. Saya tetap hidup seolah-olah tidak tahu apa-apa. Di perusahaan saya menjalankan tugas sebagai direktur dan di rumah saya mengurus rumah tangga sambil memperhatikan gerak-gerik ibu mertua. Saya tidak punya keberanian untuk memeriksa ponsel suami lagi. Malam itu pun suami saya pulang larut, bau alkohol tercium. Hari ini ada acara lagi, iya dengan klien. Suami saya menjawab singkat dan masuk ke kamar mandi. Belakangan ini ia sering sekali ada acara. Seminggu bisa 3 atau 4 kali pulang larut. Terdengar suara pancuran air. Saya duduk termangu di sofa ruang tamu. Saat itu ponsel suami yang tergeletak di meja bergetar. Bella Lestari lagi. Jantung saya berdebar kencang. Tanpa sadar tangan saya meraih ponsel itu. Kali ini kuncinya terbuka. Sepertinya suami saya terburu-buru masuk ke kamar mandi dan lupa menguncinya. Dengan tangan gemetar saya membuka pesan. Ada sebuah foto. Foto USG hitam putih. Di bawahnya ada pesan, sayang. Kita bakal punya bayi, katanya udah 8 minggu. Tadi di rumah sakit udah denger detak jantungnya. Ajaib banget, aku terharu. Tenaga saya seakan hilang, hampir saja saya menjatuhkan ponsel. 8 minggu berarti. Saat saya setiap hari tidur di samping suami, setiap pagi menyiapkan sarapan untuknya, dan menahan hinaan pohon mandul dari ibu mertua, suami saya sedang bersenang-senang dengan wanita lain. Tapi tunggu sebentar, suami saya azoospermia. Hasil tes jelas-jelas menyatakan kehamilan alami tidak memungkinkan. Lalu ini anak siapa? Sesuatu di kepala saya seakan tersambung. Seperti potongan puzzle yang satu persatu menemukan tempatnya. Suami saya tidak tahu kalau ia azoospermia. Hanya saya yang tahu. Jadi kalau ia melihat pesan kehamilan dari wanita itu, ia akan mengira itu anaknya. Wanita itu hamil anak laki-laki lain dan menipu suami saya dengan mengatakan itu anaknya. Keduanya menipu saya. Dan mereka juga saling menipu. Rasa dikhianati berubah menjadi amarah dalam sekejap. Terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Saya cepat-cepat meletakkan ponsel kembali ke tempatnya. Suami saya keluar dan mengambil ponselnya. Ia tersenyum saat melihat layar. Senyum itu membuat saya jijik dan merinding. Aku tidur duluan ya. Suami saya membawa ponselnya dan masuk ke kamar tidur. Saya berdiri terpaku di tempat itu untuk waktu yang lama. Air mata tidak keluar. Sebaliknya, api dingin mulai berkobar di dalam dada saya. Keesokan paginya, begitu tiba di kantor, Pak Tirtayasa masuk ke ruang direktur dengan wajah serius. Ibu direktur, ada yang ingin saya sampaikan. Pak Tirtayasa adalah orang yang paling saya percaya. Ia adalah kepala staf saya yang berlatar belakang pengacara dan telah bersama saya sejak awal perusahaan ini berdiri. Ia menguasai hukum dan akuntansi. Ada apa? Saya tidak bisa diamkan lagi, jadi saya laporkan. Manajer keuangan dan auditor internal telah menggelapkan gaji 10 karyawan fiktif selama 3 tahun. Jika digabungkan dengan penyalahgunaan kartu kredit perusahaan, total kerugian yang sudah terkonfirmasi lebih dari 15 miliar rupiah. Manajer keuangan adalah adik ipar saya, Sari. Auditor adalah ibu mertua saya, Ratih. 15 miliar. Saya terdiam cukup lama. Bukti-buktinya sudah diamankan? Sudah, Bu. Laporan keuangan, riwayat transaksi kartu kredit, daftar karyawan fiktif, semuanya ada. Saya laporkan kepada ibu direktur terlebih dahulu. Saya mengangguk pelan, lalu saya menyeka air mata. Bukan karena sedih, tapi karena merasa begitu bodoh. Karena percaya mereka adalah keluarga Pak Tirtayasa. Ya Bu, saya menatap lurus mata Pak Tirtayasa. Orang-orang itu akan saya bereskan sendiri, bisa bantu saya? Pak Tirtayasa
menunduk, laksanakan perintah Bu. Sejak hari itu saya berubah. Sejak hari itu saya dan Pak Tirtayasa mulai bergerak diam-diam. Di dalam perusahaan banyak mata dan telinga. Ibu mertua menggunakan jabatannya sebagai auditor untuk mengintip ke sana kemari dan adik ipar memegang alur keuangan di tim keuangan. Suami saya sebagai direktur HRD memantau pergerakan karyawan. Jadi kami bertemu di luar perusahaan. Setelah jam kerja di sebuah kafe yang tenang dan jauh dari kantor. Pak Tirtayasa membuka laptopnya, Ibu Direktur kita perlu membagi tugas. Silakan katakan, saya akan menangani pengumpulan bukti penggelapan. Laporan keuangan asli, riwayat penggunaan kartu kredit perusahaan, catatan transfer gaji karyawan fiktif, saya akan siapkan semua bukti yang sempurna secara hukum. Saya mengangguk. Lalu saya, Ibu Direktur harus melakukan dua hal. Pertama, mencari tahu identitas wanita simpanan itu. Kedua, membuat suami ibu tenang. Membuatnya tenang? Ya. Jangan sampai ia tahu kita sudah curiga. Ibu harus bersikap seperti biasa. Sepertinya tidak akan mudah. Harus bertemu muka setiap hari dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi tidak ada cara lain. Saya harus bersabar sampai semua bukti terkumpul. Beberapa hari kemudian, Pak Tirtayasa membawa hasil penyelidikan tentang wanita simpanan itu. Bella Lestari, 29 tahun, nama aslinya bukan itu. Dia punya nama lain, ya masa lalunya agak rumit. Pernah bekerja di dunia hiburan malam dan sampai belum lama ini tinggal bersama pria lain. Ia baru putus dengan pria itu 3 bulan yang lalu. Saya menggigit bibir, artinya ada kemungkinan pria itu ayah dari anak yang dikandungnya sangat tinggi. Waktunya cocok dan mengingat hasil tes suami ibu, kemungkinan anak di dalam kandungannya adalah anak suami ibu praktis tidak ada. Sesuai dugaan, wanita itu hamil anak pria lain. Lalu mendekati suami saya dan menipunya dengan mengatakan itu anaknya. Ia mengincar uang dan posisi suami saya. Tepatnya uang dan posisi yang saya berikan kepada suami saya. Suami ibu sepertinya menyembunyikan fakta bahwa ibu adalah pemilik sebenarnya perusahaan ini dan bertingkah seolah-olah dialah pemiliknya. Bella Lestari percaya pada omongannya dan mendekatinya. Tawa getir muncul di bibir saya. Suami saya pamer kesimpanannya dan simpanannya mencoba memanfaatkan suami saya, pasangan penipu yang saling menipu. Jadi kesimpulannya apa Pak Tirtayasa? Kedua orang itu akan hancur dengan sendirinya. Kita hanya perlu menyiramkan bensin ke apinya. Pak Tirtayasa menutup laptopnya dan berkata, Ibu Direktur boleh saya bertanya sesuatu? Apa itu? Apakah ibu tidak lelah? Pertanyaan yang tiba-tiba itu membuat saya terdiam sejenak. Selama 3 tahun ibu percaya mereka adalah keluarga. Meskipun tahu telah dikhianati, ibu harus tetap bertemu muka, makan bersama, dan bekerja di perusahaan yang sama setiap hari. Orang biasa tidak akan sanggup menahannya. Saya meletakkan cangkir kopi saya. Tentu saja lelah, setiap malam saya tidak bisa tidur. Duduk di meja makan dan melihat wajah ibu mertua membuat saya mual. Bertemu pandang dengan suami di kantor rasanya ingin muntah. Tapi ibu tetap menahannya, bukan menahan, tapi menunggu. Pak Tirtayasa memiringkan kepalanya sampai waktu yang tepat tiba. Saya tidak boleh goyah lebih dulu, saya harus menyelesaikannya sampai tuntas. Pak Tirtayasa terdiam sejenak, lalu berkata pelan, Ibu Direktur, tolong ingat satu hal. Apa itu? Bukan salah ibu karena percaya mereka adalah keluarga. Salah mereka yang menyalahgunakan kepercayaan itu. Ibu telah memperlakukan mereka dengan niat baik. Merekalah yang memanfaatkannya. Hati saya terasa sesak. Tatapan Pak Tirtayasa tulus. Terima kasih Pak Tirtayasa, saya akan selalu di pihak Ibu Direktur sampai akhir. Kata-kata itu begitu menghibur. Selama 3 tahun tidak ada satupun yang berada di pihak saya. Suami, ibu mertua, adik ipar, semuanya mengaku keluarga sedarah tapi hanya memanfaatkan saya. Saya kembali menguatkan hati. Pak Tirtayasa, bagaimana jadwal pengumpulan buktinya? Sekitar 2 minggu lagi semua data yang sempurna secara hukum akan terkumpul. Baik, sampai saat itu saya akan hidup sebagai menantu yang baik dan istri yang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Pak Tirtayasa menunduk. Saya yakin Ibu Direktur bisa melakukannya. Sambil meninggalkan kafe, saya menatap langit. Langit malam yang gelap, tapi hati saya justru terasa jernih. Ada banyak hal yang terpendam selama 3 tahun, hinaan rahim kering, tanah mandul, perlakuan sebagai mesin pencari uang, hari di mana saya akan membalas semuanya akan tiba. Tunggu sedikit lagi. Hanya dengan pikiran itu, saya merasa bisa bertahan. Beberapa hari kemudian, suami saya yang memulai pembicaraan.
Saat saya pulang kerja, suami saya sudah duduk di sofa ruang tamu. Tidak seperti biasanya, ia tidak melihat ponsel dan sepertinya sedang menunggu saya. Ibu mertua ada di kamarnya dan suasananya terasa berat. Dewi duduk sini, suara suami saya berbeda dari biasanya, suara orang yang sudah mengambil keputusan. Saya perlahan duduk di sofa seberangnya. Saya sudah bisa menebak apa yang akan dikatakannya. Ada yang mau aku bicarakan. Suami saya menarik napas dalam-dalam. Kita sudahi saja, kata-kata yang sudah saya duga. Tapi begitu mendengarnya hati saya terasa dingin. Sudahi apa? Maksudmu apa? Aku mau cerai. Suami saya berkata dengan tenang, seolah-olah bertanya mau makan malam apa. Tiba-tiba kenapa, apa salahku? Saya sengaja bertanya dengan pura-pura kaget. Tidak ada salah apa-apa, kita hanya tidak cocok. 3 tahun ini kita juga tidak punya anak. Tidak punya anak karena siapa? Kata-kata itu sudah di ujung lidah tapi saya telan. Kita kan sudah berusaha selama 3 tahun, kita juga sudah ke rumah sakit bersama. Lalu apa? Hasilnya tidak ada kan? Suami saya memotong dengan kesal dan... Suami saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Aku sudah punya wanita yang kucintai, akhirnya keluar juga, saya berpura-pura kaget. Apa? Wanita yang kamu cintai? Iya, namanya tidak penting. Dia berbeda darimu, dia hangat, dan benar-benar mengerti aku. Dia mendengarkan ceritaku, dan selalu ada di pihakku. Rasanya perut saya mual, hangat, wanita yang menipumu dengan anak pria lain itu, kamu bahkan tidak ingat aku sudah berada di pihakmu selama 3 tahun ini. Dan dia. Suami saya memasang ekspresi bangga, seolah-olah ia telah mencapai prestasi besar, sedang mengandung anakku. Ah, betapa saya menantikan saat ini. Hari di mana ekspresi sombong suami saya akan hancur berkeping-keping, tapi belum saatnya. Saya menahan air mata dan berakting. Anak, wanita itu hamil? Iya, sudah 8 minggu, sudah periksa di rumah sakit, detak jantungnya juga sudah terdengar, sehat katanya. Suara suami saya dipenuhi kebanggaan, kegembiraan menjadi seorang ayah. Tapi ia belum tahu betapa sia-sianya kegembiraan itu akan hancur. Lalu aku, bagaimana denganku? Suami saya mengangkat bahu. Makanya aku minta cerai. Kamu juga kan lelah, dihina ibuku, tidak bisa punya anak. Lebih baik kita berpisah kan, lebih baik untuk kita berdua. Seolah-olah ia sedang berbaik hati pada saya. Saya mengatupkan gigi. Mas, aku tidak tahu apa salahku. Beri aku satu kesempatan lagi, aku akan lebih baik lagi. Saya berlutut, itu hanya akting. Di dalam hati, api dingin berkobar, tapi di luar, saya memainkan peran istri yang memohon dengan menyedihkan. Tolonglah, kita sudah bersama selama 3 tahun. Kita juga punya kenangan indah. Suami saya menunjukkan ekspresi tidak nyaman, tapi sepertinya hatinya tidak goyah. Dewi, keputusanku sudah bulat, jangan bertingkah memalukan. Memalukan, bukankah kamu yang berselingkuh dan keluargamu yang menggelapkan uang perusahaan itu yang memalukan? Saat itu pintu kamar terbuka dan ibu mertua keluar. Jelas sekali ia sudah mendengar semuanya sejak awal, bahkan ada senyum di wajahnya. Apa ini? Berlutut segala. Ibu mertua menatap saya dari atas, tatapannya dingin. Bu, saya tidak tahu apa salah saya. Tolong sekali ini saja. Sudah cukup. Ibu mertua mengibaskan tangannya. Kalau Bagas sudah memutuskan, ya sudah. Jujur saja, ibu juga sudah lelah menunggu. 3 tahun menunggu sudah lebih dari cukup kan? Lalu tiba-tiba senyum merekah di wajahnya. Tapi apa benar wanita itu hamil? Anaknya Bagas? Iya bu, sudah 8 minggu. Sehat katanya. Aduh, ibu mertua bertepuk tangan. Akhirnya keluarga kita punya keturunan. Garis keturunan keluarga Wijoyo akan berlanjut mengejutkan. Menantunya sedang berlutut, tapi ia malah bertepuk tangan gembira. Ibu mertua menatap saya dari atas. Ekspresi seorang pemenang. Tuh kan, apa kataku, kamu itu pohon mandul. Ternyata memang masalahnya ada padamu. Bagas kan sehat-sehat saja, kenapa selama 3 tahun tidak ada kabar? Hati saya serasa hancur. Yang mandul itu anakmu. Saya ingin mengatakan itu, tapi saya harus menahannya. Sudah beres. Bagas, siapkan surat cerai. Cepat bereskan dan kita sambut menantu baru. Menikah saat anak masih di dalam kandungan kan lebih baik. Menantu baru, mau menyambut penipu sebagai menantu baru, saya menunduk dan menggenggam erat kepalan tangan. Kuku-kuku saya menancap di telapak tangan. Saat itu pintu depan terbuka dan adik ipar, Sari, masuk. Ada apa ini? Kenapa suasananya begini? Ibu kenapa senang sekali?
Ibu mertua tersenyum cerah dan berkata, "Sari, ada kabar baik. Bagas akan punya anak dari wanita lain. Benarkah?" "Wah, Mas, selamat ya." Adik ipar berlari ke arah suami dan menepuk bahunya. Lalu, "Mbak Dewi?" Adik ipar menatap saya yang masih duduk di lantai. Tentu saja cerai. Apalagi yang bisa diharapkan dari pohon mandul? Adik ipar mendengus. "Mbak, maaf ya, tapi mau bagaimana lagi? Ternyata memang masalahnya di pihak Mbak. Mas Bagas kan sehat sudah terbukti." "Terbukti? Kalau tahu kakakmu azoospermia, apa kamu masih bisa berkata begitu?" Ketiga orang itu saling berpandangan dan tertawa, seolah-olah sedang ada perayaan. Mereka bertepuk tangan, saling menepuk bahu dan berbagi kegembiraan. Saya hanya berlutut di lantai dan menyaksikan pemandangan itu. Selama 3 tahun saya bekerja untuk orang-orang ini. Dengan uang dari perusahaan, saya menanggung biaya hidup di rumah ini dan setiap hari raya membawakan hadiah. Setiap ulang tahun ibu mertua, saya memberikan uang dan bahkan membantu biaya pernikahan adik ipar, tapi yang saya dapatkan adalah sebutan pohon mandul dan tawariang mereka. Baik, tertawalah sepuasnya. Lihat saja, apa tawa itu akan bertahan lama. Saya perlahan berdiri, baiklah. Saya akan pikirkan soal perceraian. Ibu mertua melotot, "Pikirkan apa lagi? Cepat kemasi barangmu dan pergi. Bu, bagaimanapun juga kita sudah hidup bersama selama 3 tahun, beri saya waktu untuk beres-beres. Barang-barang saya juga ada, dan urusan kantor juga harus serah terima." Mendengar kata urusan kantor, ekspresi ibu mertua sedikit berubah. Benar juga, Perusahaan itu milik saya, rumah ini juga milik saya, suami saya ikut campur, baiklah aku beri waktu tapi jangan terlalu lama, kita selesaikan dalam sebulan. Ibu mertua menunjukkan ekspresi tidak puas, tapi karena suami yang bicara, ia tidak berkata apa-apa lagi. Mungkin karena masalah perusahaan, mereka tidak bisa sembarangan mengusir saya. Ya, kalau saya pergi, bagaimana nasib posisi mereka di perusahaan? Pernahkah mereka memikirkannya? Atau karena sudah menggelapkan banyak uang, nilai saya sudah tidak ada lagi bagi mereka? Saya menunduk dan masuk ke kamar. Begitu pintu tertutup, air mata mengalir. Bukan karena tidak terima, tapi karena marah. Semua yang saya tahan selama 3 tahun meluap sekaligus. Saya terduduk lemas di tempat tidur. Tangan saya gemetar. Apa arti saya di mata mereka? Mesin pencari uang, suku cadang yang bisa diganti kapan saja. Sepertinya hanya saya yang menganggap mereka keluarga. Tapi saya segera menyeka air mata. Tidak ada waktu untuk menangis. Saya mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan ke Pak Tirtayasa. Suami saya minta cerai. Katanya simpanannya hamil. Ia percaya itu anaknya. Balasan datang dengan cepat, sesuai dugaan. Pengumpulan bukti berjalan lancar. Data penggelapan hampir selesai. Riwayat kartu kredit juga sudah diamankan. Saya mengirim pesan lagi. Berapa lama lagi? 3 minggu lagi, semua data yang sempurna secara hukum akan terkumpul. Mohon bertahan sedikit lagi, Bu Direktur. Mohon bertahan sedikit lagi, Bu Direktur. Sedikit lagi. Saya meletakkan ponsel dan menatap keluar jendela. Dari ruang tamu masih terdengar tawa ibu mertua, adik ipar, dan suami tertawa bersama. Mereka ramai membicarakan anak yang akan lahir dan menantu baru. Semoga laki-laki. Pasti laki-laki, Bu. Keluarga kita kan banyak keturunan laki-laki. Ingin cepat-cepat lihat wajah menantu baru, katanya cantik ya. Suara tawa itu menembus dinding dan sampai ke kamar saya. Ya, tertawalah sepuasnya. Siapkan juga penyambutan menantu baru. Beri nama juga untuk anaknya. Sebentar lagi semua itu akan menjadi buih. Anak itu bukan anak suami saya. Suami saya tidak bisa punya anak. Secara medis tidak memungkinkan. Saya tersenyum tipis. Menantu baru, wanita itu bukan menantu, tapi penipu. Sebentar lagi mereka akan tahu semua kebenarannya. Di luar jendela terlihat langit malam yang gelap. Tidak ada bintang, tapi hati saya lebih jernih dari sebelumnya. 3 minggu. Cukup bertahan 3 minggu lagi. Saya menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Beberapa hari setelah pembicaraan cerai, suami saya membawa pengacara. Kami duduk berhadapan di meja ruang tamu. Di samping suami, saya duduk seorang pria parubaya berjas. Saya sendirian? Langsung saja. Suami saya meletakkan dokumen di atas meja dengan keras. Aku tidak butuh tunjangan atau semacamnya. Sebagai gantinya, serahkan setengah saham perusahaan. Saya mengerjapkan mata. Saham perusahaan? Kenapa tidak mengerti? Setengah saham Cahaya Cantika. Aku sudah mengelola HRD selama 3 tahun dan membesarkan perusahaan ini. Tentu saja aku punya hak. Suami saya menyilangkan kaki dan bersandar di kursi.
Wajahnya penuh percaya diri. Secara hukum, harta yang bertambah selama masa pernikahan adalah harta bersama. Benar kan Pak pengacara? Pengacara di sampingnya mengangguk. Ya, pada prinsipnya begitu. Saya mengambil dokumen itu, saya membaliknya lembar demi lembar. 50% saham perusahaan, jika dihitung dengan nilai pasar saat ini, harganya ratusan miliar. Saya tertawa saking tidak percayanya. Kenapa tertawa? Tidak. Hanya saja, hebat sekali saya meletakkan dokumen itu. 50% saham tidak bisa. Apa? Mata suami saya membelalak. Kalau saham dibagi, akan sulit mempertahankan hak manajemen. Struktur dewan direksi jadi rumit, pengambilan keputusan jadi lambat. Kalau perusahaan goyah, kamu juga tidak akan untung. Itu urusanmu. Makanya aku tawarkan cara lain. Saya menatap lurus ke arah suami. Sebagai ganti saham, aku akan berikan uang tunai. Alis suami saya bergerak. Uang tunai? Ya. 50 miliar, hening sejenak. Suami dan pengacaranya saling pandang, sudut bibir suami saya sedikit terangkat 50 miliar ya. Tapi aku butuh waktu. Untuk menjual saham dan menyiapkan dana, butuh waktu setidaknya 3 minggu. 3 minggu? Ya, beri aku waktu 3 minggu. Dan aku akan siapkan 50 miliar tunai. Suami saya mengusap dagunya, matanya menghitung 50% saham. Perusahaan saya sudah bernilai tinggi, bahkan sebelum kami menikah, jadi suami saya pasti tahu ia tidak akan bisa mendapatkan 50% saham jika dibawa ke pengadilan. Itu hanya umpan untuk negosiasi. Tapi 50 miliar tunai itu berbeda. Suami saya pasti berpikir ini adalah jumlah maksimal, bahkan lebih dari yang bisa ia dapatkan secara realistis. Ia pasti berpikir ini lebih realistis daripada saham. Benar saja, mata suami saya berbinar. Cahaya keserakahan. Baiklah. Suami saya mengangguk, 3 minggu, bawa uangnya saat mediasi di pengadilan, kalau tidak engkau bawa saat itu. Suami saya mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya merendah, akan kuhancurkan perusahaan ini. Mengerti? Saya mengangguk dengan tenang. Baiklah, suami saya bangkit dari kursinya, pengacaranya juga ikut bangkit. Sampai jumpa 3 minggu lagi, pintu depan tertutup. Saya duduk terpaku di tempat itu untuk waktu yang lama, 50 miliar. Uang yang sangat besar, tapi jika itu bisa menyelamatkan perusahaan, itu harga yang murah. Dan yang terpenting, saya tersenyum tipis. 3 minggu. 3 minggu sudah cukup. Cukup waktu untuk melengkapi bukti penggelapan suami, ibu mertua, dan adik ipar. Cukup waktu untuk menyelesaikan bukti penyalahgunaan jabatan oleh suami. 3 minggu pas untuk menyusun semua data yang dikumpulkan Pak Tirtayasa menjadi berkas yang sempurna secara hukum. Mereka, karena silau dengan 50 miliar tunai, memberikan saya waktu 3 minggu. Mereka tidak tahu bahwa 3 minggu itu akan menjadi waktu terakhir bagi mereka. Saya mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan ke Pak Tirtayasa. Waktu 3 minggu sudah diamankan. Lanjutkan sesuai rencana. Balasan datang dengan cepat. Baik Bu Direktur, akan saya siapkan dengan sempurna. Saya menatap keluar jendela. 3 minggu. Waktu bagi mereka untuk menikmati perjamuan terakhir. Waktu bagi saya untuk menyelesaikan balas dendam. Permainan telah dimulai. Keesokan harinya, suami dan ibu mertua berkemas dan pergi dari rumah. Begitu mudah, begitu hampa, adik ipar datang dengan mobil dan membantu memuat barang, 4 koper, 6 kardus, barang-barang yang mereka kumpulkan selama 3 tahun tinggal gratis di rumah saya. Ibu mertua menoleh ke arah saya di depan pintu. Akhirnya aku bisa punya cucu, jangan terlalu membenciku ya. Semuanya karena masalah ada padamu. Saya tidak berkata apa-apa, saya hanya menutup pintu, rumah menjadi sunyi. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun saya sendirian di rumah. Anehnya, tidak terasa sepi, justru rasanya lega. Tapi perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. 3 minggu. Bagi saya, itu adalah waktu untuk melengkapi bukti. Bagi mereka, itu adalah waktu untuk berfoya-foya terakhir kalinya. Minggu pertama berlalu. Pagi itu saat saya tiba di kantor, lobi terasa ramai. Saya berhenti bertanya-tanya ada apa. Di tengah lobi, seorang wanita berdiri, tas mewah, sepatu mewah, kacamata hitam mewah, dari ujung rambut hingga ujung kaki, penampilannya gemerlap. Bella Lestari. Wanita simpanan itu berdiri dengan angkuhnya di tengah lobi perusahaan saya. Lihat apa? Tidak menyapa. Wanita itu berteriak pada seorang karyawan yang lewat. Karyawan itu terkejut dan menunduk. Tahu tidak aku siapa? Aku pacarnya Pak Bagas Wijoyo. Sebentar lagi, jadi nyonya besar di sini.
Nyonya besar, saya tidak salah dengar kami sudah sepakat tidak akan memberikan saham perusahaan, hanya uang tunai 50 miliar. Setelah cerai, suami saya tidak akan punya hubungan apa-apa lagi dengan perusahaan ini, tapi dia bilang nyonya besar. Apa yang dijelaskan suami saya pada wanita ini? Apakah ia bilang posisinya di perusahaan akan tetap aman setelah cerai, atau ia bilang akan mendirikan perusahaan baru dengan uang 50 miliar itu? Apapun itu, konyol sekali. Hei kamu, wanita itu menunjuk ke arah petugas resepsionis. Bawakan kopi, americano, esnya sedikit. Petugas itu menatap saya dengan ekspresi bingung. Saya menggelengkan kepala. Maaf Bu, di sini resepsionis, kafe ada di lantai bawah. Apa kamu berani melawanku? Suara wanita itu meninggi, tidak tahu aku siapa. Sebentar lagi aku jadi nyonya besar di perusahaan ini. Nyonya besar minta kopi, resepsionis atau bukan harusnya membawakan kan? Lobi menjadi sunyi, para karyawan menahan napas dan menonton. Saya perlahan mendekat, ada apa ini? Wanita itu menoleh ke arah saya, ia melepas kacamata hitamnya. Mata kami bertemu, oh tante. Di usia 35 saya dipanggil tante. Sedang apa di sini, sedang apa? Tentu saja mau bertemu Mas Bagas, kenapa tidak boleh? Wanita itu menatap saya dari atas ke bawah. Ah, dan tante, kalau punya mata cepat kosongkan tempatmu. Mengerti? Mengosongkan tempat apa maksudmu? Jangan pura-pura tidak tahu. 3 minggu lagi ambil saja 50 miliar itu dan pergi cari tempat tinggal lain. Perusahaan ini dan rumah yang tante tinggali sekarang semuanya milik kami. Saya tersenyum sinis, wanita ini benar-benar salah paham. Ya, semoga berhasil. Saya berbalik dan menuju lift. Dari belakang terdengar suara wanita itu. Apa-apaan dia? Santai sekali? Santai? Bukan, hanya saja tidak perlu bertengkar. 3 minggu lagi wanita itu akan tahu betapa bodohnya ucapannya. Minggu kedua, Pak Tirtayasa membawa laporan. Ibu Direktur, ini riwayat penggunaan kartu kredit perusahaan. Saya menerima dokumen itu. Mata saya membelalak. Ini pemakaian 1 hari? Ya, kemarin saja 30 juta rupiah. 30 juta? Sehari menghabiskan 30 juta? Kalau dilihat rinciannya, semuanya di butik mewah di mall. Tas, jam tangan, pakaian, perhiasan, auditor dan manajer keuangan yang memakainya bergantian. Ibu mertua dan adik ipar. Sejak pergi dari rumah, mereka menghabiskan uang seperti orang gila. Mereka tidak masuk kantor, tapi bagaimana bisa... Keduanya kan belum dipecat secara resmi. Wewenang kartu kredit perusahaan mereka masih aktif. Saya mengatupkan gigi. Mereka pasti berpikir, toh nanti akan dapat 50 miliar. Uang yang dipakai sekarang bisa dipotong dari 50 miliar itu. Terus pantau, catat semuanya. Baik Bu Direktur, minggu ketiga, kejadian fatal terjadi. Malam itu saya menerima telepon darurat dari Pak Tirtayasa. Ibu Direktur bisa bicara sekarang, suaranya bergetar. Jelas ada sesuatu yang terjadi. Ya, silakan. Saya baru saja memeriksa riwayat transfer dana perusahaan. Tadi sore ada penarikan 200 juta rupiah. Jantung saya berdebar kencang. 200 juta kemana? Uang muka kontrak properti. Ditransfer sebagai uang muka pembelian apartemen di Kebayoran Baru. Atas nama siapa? Hening sejenak. Bella Lestari. Napas saya tertahan. Apa katamu mereka melakukan kontrak apartemen atas nama wanita simpanan itu dan uang mukanya diambil dari dana perusahaan dengan persetujuan Direktur HRD. Suami saya menggunakan uang perusahaan untuk membayar uang muka apartemen atas nama simpanannya. Ini penyalahgunaan jabatan. Benar Bu Direktur, jelas sekali ini penyalahgunaan jabatan. Saya terdiam cukup lama. Sepertinya mereka benar-benar berpikir bisa mempertahankan posisi mereka di perusahaan. Apakah mereka pikir karena HRD, audit, dan keuangan dipegang oleh mereka, semua bisa ditutupi? Kalau tidak, mereka tidak akan bertindak sebodoh ini. Keserakahan memang membutakan mata. Belum juga menerima 50 miliar, sudah menarik uang untuk membeli apartemen, atas nama simpanan pula dengan uang perusahaan. Buktinya sudah diamankan? Sudah. Riwayat transfer, catatan persetujuan, salinan kontrak properti, semuanya sudah diamankan. Saya menarik napas pelan. Bagus Pak Tirtayasa, Ibu Direktur dengan ini. Ya, saya menatap keluar jendela, beberapa bintang terlihat di langit malam. Ini bukti yang menentukan. Sudah cukup, 3 minggu hampir berakhir.
Bukti penggelapan, riwayat penyalahgunaan kartu kredit, dan penyalahgunaan jabatan. Potongan puzzle terakhir telah terpasang. Jadwal mediasi 3 hari lagi kan? Benar Bu Direktur. Saya tersenyum tipis, bersiaplah. Saatnya mengakhiri ini. Saya menutup telepon, saya menatap keluar jendela untuk waktu yang lama. Selama 3 minggu mereka berfoya-foya sepuasnya, membeli barang mewah, bertingkah seenaknya, menggelapkan uang perusahaan. Mereka menikmati perjamuan terakhir mereka. Sekarang saatnya menerima tagihan. Malam sebelum hari mediasi. Saya sendirian di kantor, semua karyawan sudah pulang. Lampu di koridor dimatikan, lift berhenti dan seluruh gedung menjadi sunyi. Hanya saya yang duduk di ruang direktur. Dari jendela terlihat pemandangan malam Jakarta, gemerlap lampu-lampu. Setiap cahaya itu adalah kehidupan seseorang. Keluarga seseorang, mimpi seseorang. Saya menatap dokumen-dokumen di atas meja. Di sebelah kiri ada kartu riwayat kepegawaian suami saya, Bagas Wijoyo. Masuk 3 tahun lalu, Direktur HRD. Foto di kartu itu menunjukkan suami saya tersenyum. 3 tahun lalu, saya sendiri yang menandatangani persetujuan perekrutannya. Karena ia suami, karena ia keluarga, karena saya pikir ia mampu. Di sebelah kanan ada buku catatan penggelapan. Daftar karyawan fiktif, riwayat penyalahgunaan kartu kredit, catatan transfer uang muka apartemen. Uang yang mereka gelapkan dari perusahaan ini selama 3 tahun tertulis rapi dalam angka-angka. Saya memandang kedua dokumen itu bergantian. Foto yang tersenyum, catatan penggelapan yang padat. Apakah ini orang yang sama? Tidak, mungkin sejak awal memang orang yang sama. Saya hanya melihat apa yang ingin saya lihat. Dengan nama cinta, dengan nama keluarga, saya mengabaikan kebenaran. Saya bersandar di kursi. Saya menatap langit-langit. Saya percaya karena cinta. Saat menikah, saya benar-benar percaya pada orang ini. Saya pikir ia adalah orang yang akan saya habiskan sisa hidup saya bersamanya. Saya percaya ia adalah orang yang bisa saya andalkan saat saya lelah. Saya menutup mata karena ia keluarga. Meskipun ibu mertua mengajukan kwitansi yang aneh, saya biarkan saja. Meskipun adik ipar sering menunda persetujuan, saya pikir ia sibuk. Meskipun suami saya sering lembur tanpa alasan yang jelas, saya pikir ia bekerja keras. Bukannya tidak ada firasat aneh. Kadang-kadang angkanya tidak cocok. Kadang-kadang dokumennya terlambat naik. Kadang-kadang karyawan menunjukkan ekspresi tidak nyaman, tapi saya tidak curiga. Saya tidak ingin curiga. Mana mungkin keluarga berbuat begitu, mana mungkin orang yang kucintai menipuku, itulah kesalahan saya. Kepercayaan buta saya telah membiarkan jamur beracun tumbuh di perusahaan ini. Selama 3 tahun mereka bersembunyi di balik kepercayaan saya dan menggerogoti perusahaan. Selama saya menutup mata, mereka menggelapkan 15 miliar, bertingkah seenaknya di atas karyawan, membeli barang mewah dengan uang perusahaan, dan membayar uang muka apartemen. Seandainya saya membuka mata lebih awal, 3 tahun lalu atau bahkan setahun yang lalu, jika saya memeriksa dengan benar, tidak akan sampai seperti ini. Air mata mengalir. Bukan karena marah, bukan juga karena benci, tapi karena malu. Malu pada karyawan yang telah bersama-sama membesarkan perusahaan ini. Malu pada orang-orang yang telah percaya dan mengikuti saya. Malu karena sebagai direktur, saya tidak bisa melindungi perusahaan ini dengan baik. Saya menyeka air mata. Tapi saya tidak bisa berhenti di sini. Ini bukan lagi balas dendam pribadi. Bukan karena marah dikhianati suami, bukan karena kesal dihina ibu mertua, bukan karena perasaan itu saja. Ini adalah tugas yang harus saya lakukan sebagai direktur untuk melindungi perusahaan, untuk melindungi tempat kerja para karyawan, untuk mencabut jamur beracun yang tumbuh karena kelalaian saya. Ini adalah tugas yang harus saya lakukan dan ini adalah satu-satunya cara saya bertanggung jawab. Saya merapikan dokumen-dokumen dan memasukkannya ke dalam tas. Besok pagi di ruang mediasi pengadilan semuanya akan berakhir. Suami saya akan datang untuk mengambil 50 miliar. Ibu mertua dan adik ipar akan menonton dari belakang sambil tertawa kecil. Wanita simpanan itu akan menunggu kunci apartemen barunya. Tapi yang akan mereka terima bukanlah uang. Saya mematikan lampu dan meninggalkan kantor. Koridor gelap. Hanya suara langkah kaki saya yang menggema. Besok akan kuselesaikan sebagai direktur, sebagai pemilik perusahaan ini. Jamur beracun yang kutumbuhkan akan kucabut sendiri. Pagi hari mediasi.
Saya terbangun sebelum alarm berbunyi, pukul 5 pagi. Di luar jendela masih gelap, saya tidak bisa tidur nyenyak, mungkin hanya tidur 2 atau 3 jam, tapi anehnya saya tidak merasa lelah. Seluruh tubuh saya terasa tegang. Hari ini, saya bangkit dari tempat tidur dan menuju kamar mandi. Saya berdiri di depan cermin, wanita di cermin menatap saya. Lingkaran hitam di bawah mata saya tebal, pipi saya sedikit tirus, jejak 3 minggu tidak makan dan tidur dengan benar. Kelihatan menyedihkan, sangat berbeda dengan diri saya di hari pernikahan 3 tahun lalu. Saya mencuci muka dan duduk di depan meja rias. Saya membuka laci, kosmetik tertata rapi. Biasanya saya hanya berdandan sederhana, BB cream, pensil alis, dan sekali pulas lipstik. Sebagai direktur perusahaan, tidak ada waktu untuk berdandan khusus. Tapi hari ini berbeda. Saya mengambil foundation, saya mulai mengaplikasikannya dengan teliti. Di atas lingkaran hitam, saya oleskan concealer tebal. Di pipi, saya bubuhkan highlighter untuk memberikan kesan segar. Saya menggambar eyeliner panjang, lebih tebal dari biasanya. Tajam, eyeshadow coklat tua untuk mempertegas mata, maskara, merapikan alis, dan sentuhan blush on ringan. Terakhir, lipstik. Saya mengambil lipstik merah dari dalam laci. Warna yang saya pakai di hari pernikahan 3 tahun lalu dan tidak pernah saya pakai lagi. Hari itu, saya adalah wanita paling bahagia di dunia. Mengenakan gaun putih, tersenyum dengan bibir merah, berdiri di samping orang yang akan saya habiskan sisa hidup saya bersamanya. Sambil memakai lipstik itu, saya berpikir, warna ini hanya akan kupakai di hari-hari istimewa. Saat merayakan ulang tahun pernikahan dengan suami, saat anak kami lahir, di hari-hari bahagia seperti itu. Tapi hari-hari seperti itu tidak pernah datang. Sebaliknya hari ini saya mengeluarkan lipstik ini lagi, hari di mana saya bercerai dengan suami, hari di mana saya menyeret orang-orang yang saya anggap keluarga ke pengadilan. Ini juga hari istimewa dengan makna yang berbeda. Saya mengoleskannya perlahan di bibir, wanita di cermin berubah, bukan lagi istri yang menyedihkan dan ditinggalkan, tapi wajah CEO yang tegas dan tajam, yang memimpin perusahaan. Saya menatap lurus ke cermin, Dewi Puspita. Saya memanggil nama saya sendiri, angkat kepalamu. Suara saya memantul kembali dari cermin. Hari ini sang istri mati, istri Bagas Wijoyo, Dewi Puspita, mati di pengadilan hari ini. Wanita di cermin menatap saya tajam. Yang tersisa hanya Direktur Dewi Puspita, Direktur Utama Cahaya Cantika, orang yang mendirikan, membesarkan dan melindungi perusahaan ini. Saya tidak berkedip. Setetes air mata pun terlalu berharga. Jangan tunjukkan air mata pada mereka, jangan terlihat lemah sama sekali. Saya mengepalkan tangan. Tugasmu hari ini bukan balas dendam, tapi pembersihan. Membersihkan parasit yang menempel di perusahaan. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang direktur. Saya menarik napas pelan. Kamu bisa, tidak, kamu harus. Wanita di cermin mengangguk. Saya bangkit dari kursi. Saya membuka lemari, jaket hitam dan blus putih. Pakaian paling formal yang saya miliki. Pakaian yang saya kenakan saat rapat pemegang saham atau pertemuan penting. Saya mengenakan pakaian itu dan berdiri di depan cermin besar. Saya menegakkan bahu, mengangkat dagu dan berdiri tegak. Bagus. Sekarang saya siap, saya mengambil tas. Di dalamnya ada dokumen-dokumen yang sudah saya siapkan semalam, bukti penggelapan, bukti penyalahgunaan jabatan, riwayat kartu kredit. Semua yang saya kumpulkan selama 3 minggu dan satu lagi, selembar kertas yang saya ambil dari brankas, Rumah Sakit Harapan Bangsa, Departemen Urologi, Azoospermia Obstruktif, kehamilan alami tidak memungkinkan. Saya membuka pintu depan. Di luar sudah terang, matahari terbit, hari baru dimulai. Saya masuk ke mobil, saya memasukkan alamat pengadilan di navigasi. Perkiraan waktu tempuh 45 menit, 45 menit. 45 menit lagi semuanya akan dimulai. Mobil mulai berjalan, jalanan sepi. Belum jam sibuk berangkat kerja, setiap kali lampu lalu lintas berubah hijau, pengadilan semakin dekat, saya melihat ke kaca spion, wajah saya terlihat, wajah CEO yang tegas dengan mata tajam dan bibir merah, lipstik yang sama dengan hari pernikahan 3 tahun lalu. Tapi wanita yang sama sekali berbeda. Saya tidak akan menangis lagi, saya tidak akan bersabar lagi, saya tidak akan tertipu lagi. Hari ini akan kuselesaikan. Saya memegang kemudi dan menatap ke depan, menuju pengadilan.
Bukan sebagai istri, tapi sebagai direktur. Sekarang benar-benar dimulai. Saya tiba di pengadilan, saya memarkir mobil di tempat parkir dan menatap gedung itu. Gedung beton abu-abu. Sinar matahari memantul dari setiap jendela. Disinilah berakhirnya pernikahan 3 tahun, hubungan yang saya anggap keluarga. Saya menarik napas dalam-dalam dan keluar dari mobil. Saya naik ke lantai tempat ruang mediasi berada. Begitu pintu lift terbuka, saya mendengar suara-suara yang familiar. Mas, nanti kalau sudah selesai kita makan di mana? Entahlah kamu mau makan apa? Steak. Sudah lama tidak makan yang mahal. Kan hari ini dapat 50 miliar. Suara tawa menggema di koridor. Saya berhenti dan mengamati dari balik sudut. Di depan ruang mediasi ada Bagas. Di sampingnya wanita simpanan itu bergelayut manja. Ibu mertua juga ada, adik ipar juga, lengkap sudah. Keempatnya tampak ceria, mereka mengobrol dan tertawa seperti sedang piknik. Hari ini benar-benar selesai kan? Tanya ibu mertua. Tentu saja Bu, semuanya sudah disepakati. Tinggal tanda tangan saja. Jawab Bagas. Apa perempuan itu benar-benar akan membawa 50 miliar? Setelah adik ipar, mana mungkin tidak dibawa? Kalau tidak menepati janji, hancurkan saja perusahaannya. Bagas mendengus, lagi pula aku atas setengah saham masih ada, mau uang atau saham bagaimanapun caranya akan kudapatkan. Wanita simpanan itu memeluk lengan Bagas dengan erat. Mas, aku senang sekali hari ini akhirnya bebas dari perempuan itu. Mas, sekarang pasti naik jadi direktur utama kan? Tentu, lihat saja nanti. Selama ini aku sudah sabar, aku juga sabar Mas, ketemu diam-diam itu capek loh, keduanya terkekeh. Saya perlahan keluar dari persembunyian. Loh, wanita itu menatap saya dengan mata membulat. Datang juga Bagas menatap saya, matanya mengejek. Iya datang, jawab saya dengan tenang, dandananmu tebal sekali. Ada acara khusus, ibu mertua menatap saya dari atas ke bawah. Ya, hari ini hari khusus. Saya mengangguk, hari terakhir. Ibu mertua mendengus, pintu ruang mediasi terbuka. Seorang petugas menjulurkan kepalanya. Bapak Bagas Wijoyo, Ibu Dewi Puspita, silakan masuk. Saya berjalan lebih dulu di dalam ruang mediasi. Kami duduk berhadapan di meja, Bagas duduk di seberang, pengacaranya juga di sampingnya. Mediator mengeluarkan dokumen. Saya akan konfirmasi kesepakatan kedua belah pihak. Tuntutan pembagian harta dan tunjangan saling dibatalkan. Benar? Ekspresi Bagas sedikit mengeras. Tunggu dulu 50 miliarnya, mediator memiringkan kepala. Di surat kesepakatan tidak ada klausul pembayaran uang tambahan. Bagas menatap saya tajam. Saya berkata dengan tenang, 50 miliar kan akan saya berikan secara terpisah. Setelah mediasi selesai akan langsung saya transfer. Mata Bagas menyipit. Matanya menghitung, tapi akhirnya ia mengangguk. Baiklah, begitu saja. Aneh, biasanya ia akan mengamuk, ia akan berteriak meminta klausul 50 miliar dicantumkan dalam surat kesepakatan. Tapi ia menyerah begitu saja. Kenapa? Apakah ia percaya pada saya? Setelah menipu dan mengkhianati saya selama 3 tahun, apakah ia justru percaya pada saya? Atau karena ia merasa bersalah atas penggelapan yang dilakukannya bersama keluarganya? Apakah ia takut jika terlalu keras, saya akan membongkar semuanya? Apapun itu tidak penting, yang penting adalah 50 miliar itu tidak ada di surat kesepakatan. Mediator menatap saya. Ibu Dewi Puspita juga setuju. Saya menatap Bagas sejenak. 3 tahun lalu saya mencintai orang ini. Saya pikir kami akan bersama selamanya, tapi itu hanya ilusi saya. Sejak awal tidak ada cinta. Ia tidak melihat saya, tapi melihat uang saya, perusahaan saya. Ya, saya setuju. Mediator menyodorkan dokumen. Kalau begitu, silakan tanda tangan dan stempel di sini. Saya mengambil pulpen, tangan saya tidak gemetar. Saya menandatangani dan mengeluarkan stempel 3 tahun. Pernikahan 3 tahun berakhir dengan 1 stempel ini. Saya tidak ragu. Brak, saya membubuhkan stempel dengan sekuat tenaga hingga kertasnya bergetar. Mediator memeriksa dokumen. Mediasi perceraian telah sah. Terima kasih atas kerja sama kedua belah pihak. Selesai. Sekarang saya dan orang ini bukan siapa-siapa lagi. Bagas bangkit dari kursinya dan tersenyum lebar. Nah, sekarang kita benar-benar orang asing ya. Saya juga perlahan bangkit. Begitulah, Bagas mengulurkan tangannya. 50 miliar yang kau janjikan sudah ditransfer. Saya menatap tangan Bagas, lalu perlahan membuka tas saya.
Transfer, saya tersenyum dingin. Sebagai gantinya, aku bawa yang lebih pasti. Saya mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas. Ekspresi Bagas mengeras. Apa itu? Saya meletakkan dokumen itu di atas meja dengan keras. Menurutmu apa yang kulakukan selama 3 minggu ini? Mata Bagas membelalak. Saya menghapus senyum saya. Perhitungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setumpuk dokumen tergeletak di atas meja, tebal. Amplop berisi semua yang telah saya siapkan selama 3 minggu. Bagas menatap dokumen itu. Apa ini? Saya mengambil amplop itu dan melemparkannya ke dada Bagas. Sebagai ganti 50 miliar, aku bawa ini. Bagas membuka amplop itu dengan bingung. Ia mulai membaca dokumen di dalamnya, ekspresinya berubah. Mengeras, pucat pasi. Apa ini? Tidak bisa baca. Di situ tertuliskan. Saya berkata dengan tenang. Surat gugatan perdata. Tuntutan pengembalian 15 miliar rupiah yang telah kau, ibumu dan adikmu gelapkan dari perusahaan kita selama 3 tahun. Tangan Bagas gemetar dan di belakangnya itu surat laporan pidana. Pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, penggelapan jabatan, dan penyalahgunaan wewenang. Ruang mediasi menjadi sunyi. Mediator, staf, dan pengacara Bagas menahan napas. Laporannya sudah kumasukkan ke kantor polisi tadi. Mampir di jalan ke sini, saya melirik jam tangan. Mungkin sekarang detektif yang bertugas sedang dalam perjalanan ke sini. Kau gila, teriak Bagas. Apa yang kau lakukan? Pintu terbuka dengan kasar. Ibu mertua berlari masuk. Di belakangnya adik ipar dan wanita simpanan itu menyusul. Ada apa? Kenapa teriak-teriak? Ibu mertua berlari ke arah Bagas. Bagas menyodorkan dokumen itu ke ibu mertua. Lihat ini bu, dia melaporkan kita ke polisi, melaporkan. Ibu mertua merebut dokumen itu. Ia mulai membaca, wajahnya memerah dan memucat. Apa? Laporan? Kau berani melaporkan mertuamu? Ibu mertua berbalik ke arah saya. Dasar gila, benar-benar gila. Melaporkan ibu mertua, melaporkan suami. Di mana ada menantu seperti ini. Saya memiringkan kepala. Mertua, tawa sinis keluar dari bibir saya. Kita kan baru saja tanda tangan. Sudah cerai. Kita orang asing sekarang. Mata ibu mertua membelalak. Kalian bukan lagi keluarga. Bagi saya, kalian hanya orang lain. Saya menatap lurus ke arah ibu mertua. Tidak, bukan juga orang lain. Kalian penjahat yang akan segera masuk penjara. Apa? Apa katamu? Ibu mertua terhuyung. Adik ipar berlari dan memapahnya. Mas, apa ini benar? Laporannya benar. Diam, teriak Bagas. Dewi Puspita, kau tidak boleh begini. Sudah cerai ya sudah. Kenapa harus lapor polisi? Apa salah kami sebesar itu? Saya menatap Bagas tajam. Apa salah kalian? Suara saya menjadi dingin. Menggelapkan 15 miliar uang perusahaanku selama 3 tahun itu bukan salah itu. Membuat karyawan fiktif untuk menggelapkan gaji, menggunakan kartu kredit perusahaan untuk belanja barang mewah, menggunakan dana perusahaan untuk membayar uang muka apartemen simpananmu, semuanya ada buktinya. Saya menunjuk ke tumpukan dokumen. Semuanya ada di situ. Riwayat transfer, catatan persetujuan, rekaman CCTV, rekaman suara. Tidak ada celah untuk lolos. Bersyukurlah aku tidak menuntutmu atas perselingkuhan. Bagas mengatupkan gigi. Bukti? Kalau ada bukti lalu kenapa? Mengancam. Minta uang damai lebih banyak? Saya menggelengkan kepala. Tidak ada damai. Apa? Tidak ada damai? Terima saja hukumannya. Masuk penjara sana. Wajah Bagas menjadi geram. Dasar. Bagas mengepalkan tangan dan mendekati saya. Saya tidak mundur. Kalau kau sentuh, akan kutambahkan pasal penganiayaan. CCTV sedang merekam. Bagas berhenti. Tangannya gemetar, tapi ia tidak berani menyentuh. Saya mengeluarkan selembar kertas lagi dari tas Adan. Saya menatap Bagas, ini juga untukmu, hadiah. Saya menyodorkan kertas itu ke hadapan Bagas. Calon ayah dari anak orang lain, Tuan Bagas Wijoyo, terima ini. Bagas mengambil kertas itu. Rumah Sakit Harapan Bangsa, Departemen Urologi, hasil tes, azoospermia obstruktif, kehamilan alami tidak memungkinkan. Mata Bagas membelalak. Apa ini? Kau ingat kita pernah tes kesuburan bersama. Tidak bisa baca, katanya azoospermia. Kau tidak punya benih. Saya menatap wanita simpanan itu. Wanita itu terkejut. Secara medis, kehamilan alami tidak memungkinkan. Saya menatap Bagas lagi. Tapi, saya berkata perlahan. Anak di dalam perutnya itu ada kan hening. Bagas perlahan menoleh. Ia menatap wanita simpanan itu. Wajah wanita itu pucat pasi. Bella, suara Bagas merendah. Apa maksudnya ini, Mamas itu?
Wanita itu mundur, kau bilang kau hamil, kau bilang itu anakku, itu. Tapi aku azoospermia, lalu anak di dalam perutmu itu anak siapa? Suara Bagas semakin meninggi. Wanita itu berteriak, "Mas tenang, ini palsu, perempuan ini yang memalsukannya." Gila, Bagas mencengkeram kerah wanita itu. "Kau menipuku, anak siapa? Katakan." Wanita itu berteriak, "Lepaskan, aku juga ditipu. Katanya kau pemilik perusahaan, katanya kau dapat 50 miliar, dasar penipu miskin. Apa? Apa katamu?" Mata Bagas gelap. Wanita itu menjambak rambut Bagas. Bagas juga menjambak rambut wanita itu. Keduanya berguling-guling di lantai. "Dasar penipu, kau juga. Pamer kaya padahal miskin." Ibu mertua berteriak, "Anak-anak, hentikan, hentikan." Ruang mediasi menjadi kacau balau saat itu terdengar suara sirine semakin dekat. Tak lama kemudian, pintu terbuka dengan kasar, polisi masuk. "Jangan bergerak, semuanya jangan bergerak." 4 atau 5 orang polisi masuk ke dalam ruang mediasi. Bapak Bagas Wijoyo, Ibu Ratih Wijoyo, Saudari Sari Wijoyo, Anda ditangkap atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Anda berhak untuk diam dan berhak mendapatkan bantuan pengacara. Bagas yang masih di lantai diborgol, ibu mertua dan adik ipar juga diborgol. Dan Saudari Bella Lestari, polisi menatap wanita simpanan itu. "Anda kami minta untuk ikut ke kantor polisi atas dugaan keterlibatan dalam penipuan." Wajah wanita itu pucat pasi. Saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak tahu. Akan kami pastikan dalam proses penyelidikan. Untuk sekarang silakan ikut. Wanita itu juga dibawa pergi. Keempatnya digiring keluar dengan tangan terborgol. Ibu mertua sambil digiring menatap saya. Dewi Puspita, ia mencoba menyerang saya. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Apa salah kami sebesar itu? Kau tidak boleh begini pada kami." Polisi menahannya. "Tenang Bu, lepaskan." "Lepaskan." Ibu mertua memegang ujung celana saya. "Tolong kabut laporannya, aku akan berdamai, aku akan kembalikan semua uangnya." "Ya Dewi, ibu salah ya." Saya menatap ibu mertua dari atas. "Orang yang selama 3 tahun menghina, menyiksa dan memanfaatkan saya, rahim kering, tanah mandul, pergi dari sini, aku ingat semuanya." Saya menepis tangan ibu mertua yang memegang celana saya dengan dingin. "Kenapa Anda ibu saya? Bukankah Anda yang memperlakukan saya lebih buruk dari orang asing? Sudah terlambat, saya mundur selangkah. Seandainya 3 tahun lalu Anda memperlakukan saya sebagai manusia, tidak akan jadi seperti ini." Air mata mengalir dari mata ibu mertua, tapi saya tidak menoleh. Polisi membawa keempatnya pergi. Saya dengan tenang mengangkat telepon dan menelpon Pak Tirtayasa. "Pak Tirtayasa, Direktur HRD Bagas Wijoyo, Auditor Ratih Wijoyo, Manajer Keuangan Sari Wijoyo, pecat mereka semua sekarang juga. Semuanya sudah berakhir, terima kasih Pak Tirtayasa." Saya menutup telepon dan berdiri termangu. Ruang mediasi kosong, hanya saya sendiri. Sinar matahari masuk dari jendela. Selesai, mimpi buruk selama 3 tahun telah berakhir. Saya menarik napas perlahan. Kaki saya lemas. Saya terduduk di kursi. Air mata mengalir, bukan karena sedih, tapi karena lega. Rasa lega karena akhirnya selesai, rasa bebas karena tidak perlu lagi bersabar. Semua itu menjadi air mata yang mengalir. Saya duduk di situ dan menangis untuk waktu yang lama. Sendirian di ruang mediasi yang kosong, saya menangis sepuasnya. Beberapa hari kemudian saya berdiri di depan perusahaan, Cahaya Cantika. Perusahaan yang saya mulai di usia 26, bekerja semalaman, ditolak dan bangkit kembali untuk membesarkannya. 3 tahun lalu, saya membawa keluarga mertua ke perusahaan ini. Karena keluarga, saya pikir bisa dipercaya. Saya pikir akan lebih baik jika kita membesarkannya bersama. Saya salah, tapi sekarang saya telah memperbaiki kesalahan itu. Tidak, mulai sekarang saya akan memperbaikinya. Saya mendorong pintu depan dan masuk. Lobi tidak seperti biasanya. Orang-orang berdiri di sana. Petugas resepsionis, satpam, dan karyawan dari lantai lain turun ke lobi. Begitu melihat saya, semua menunduk dan memberi hormat. Ibu Direktur sudah datang. Kami sudah menunggu. Saya berhenti. Saya menatap wajah para karyawan satu persatu. Petugas resepsionis. 3 minggu lalu ia diperlakukan semena-mena oleh wanita simpanan itu untuk membawakan kopi. Karyawan yang tetap tegar meskipun bingung. Bapak Satpam, setiap pagi ibu mertua selalu mencari-cari kesalahannya hingga ia tidak berani mengangkat kepala.
Semuanya tersenyum, senyum yang tulus. Ibu Direktur, kami sudah lihat beritanya, kata seorang karyawan. Kami benar-benar lega. Selama ini ibu sudah banyak berkorban, sekarang kami bisa bekerja dengan tenang. Tenggorokan saya tercekat, saya menunduk dan memberi hormat. Terima kasih, kalian juga sudah banyak berkorban selama ini. Para karyawan bertepuk tangan. Suara tepuk tangan menggema di lobi, saya menuju lift. Pintu terbuka dan Pak Tirtayasa berdiri di sana, Ibu Direktur. Pak Tirtayasa menunduk, saya masuk ke lift, berdiri di samping Pak Tirtayasa. Pintu tertutup, saya menatap Pak Tirtayasa. Pak Tirtayasa juga menatap saya. Kami tidak berkata apa-apa, kami hanya saling mengangguk. Itu sudah cukup. Selama 3 minggu kami mempersiapkan bersama, berjuang bersama, dan menang bersama. Tidak perlu kata-kata. Saya tersenyum lega, Pak Tirtayasa juga tersenyum. Lift naik, tiba di ruang direktur. Saya berdiri di dekat jendela. Pemandangan Jakarta terlihat, gedung-gedung, jalanan, orang-orang yang lalu lalang. 3 tahun lalu saya juga menatap keluar jendela ini, saat itu bersama suami. Ibu mertua, adik ipar juga bersama. Saya pikir saya bahagia karena punya keluarga. Sekarang saya sendirian, tapi tidak kesepian. Justru hati saya tenang. Di dekat jendela ada sebuah pot bunga yang baru. Sebuah bunga kecil mekar, saya menatap pot bunga itu, pohon mandul. 3 tahun lalu ibu mertua memanggil saya begitu. Wanita yang tidak punya benih, wanita yang akan memutus garis keturunan. Pohon mandul. Saya tidak tahu betapa sakitnya kata-kata itu. Tapi sekarang saya tahu, yang mandul bukan saya, yang tidak punya benih adalah pihak sana. Orang-orang yang menyalahkan, menghina, dan mencoba mengusir saya. Ternyata yang kosong adalah mereka. Saya bukan pohon mandul. Hanya saja ada akar busuk yang menempel. Sekarang akar busuk itu sudah saya cabut. Saya menyentuh kelopak bunga di pot itu dengan lembut. Sekarang cahaya cantika akan mekar kembali dengan bunga yang sesungguhnya. Saya berbalik dan duduk di depan meja. Saya menyalakan komputer. Pekerjaan yang tertunda muncul di layar. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tapi saya senang. Bekerja di perusahaan yang saya dirikan, melakukan pekerjaan saya memegang mouse, memulai kembali. Menjelang malam, jam pulang kerja tiba, saya bangkit dari kursi. Saya mengambil tas dan meninggalkan kantor. Saya naik lift dan turun ke lobi sepi. Para karyawan yang sudah pulang satu persatu meninggalkan gedung. Saya berjalan menuju pintu depan. Suara hak sepatu saya menggema di lobi, terdengar tegas. Suara yang hilang selama 3 tahun menikah, suara yang terlupakan karena sibuk memperhatikan mertua, menuruti kemauan suami, dan berusaha menjadi menantu yang baik. Sekarang terdengar lagi. Suara langkah kaki saya mendorong pintu depan dan keluar. Di luar senja mulai turun, langit memerah, indah. Saya menatap langit dan tersenyum. Ini bukan akhir, ini adalah awal yang baru. Saya melangkahkan kaki dengan tegap maju, melangkah di jalan saya sendiri. Saya bersabar atas nama keluarga, saya menutup mata atas nama cinta, tapi orang-orang yang memanfaatkan saya bukanlah keluarga. Keluarga yang sesungguhnya adalah orang-orang yang saling menghormati. Kalian juga ingatlah, ada saatnya bersabar bukanlah kebajikan. Ada saatnya melindungi diri sendiri adalah yang utama. Kata-kata seperti pohon mandul jangan pernah dengarkan lagi. Anda adalah orang yang sangat berharga. Jika kisah hari ini berkesan di hati Anda, jadwalkan pertemuan kita berikutnya dengan subscribe dan nyalakan notifikasi. Teater kisah kita akan kembali lagi. Dan bagikan perasaan serta pemikiran Anda setelah mendengar kisah hari ini melalui kolom komentar.